Kita akan mulai penjelasan dari ERD yang berjudul Internet Sales Model. Sebelumnya saya perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Lugi Akbar. Saya adalah perwakilan dari kelompok 2 yang bertugas untuk menjelaskan ERD dan source code untuk SQL-nya. Nah, bisa dilihat di sini. Saya mulai dari penjelasan entity. Apa itu entity? Entity sebenarnya bisa juga disebut sebagai pihak. Jadi dia dilambangkan disimbolkan dengan persegi panjang, dan setiap entity pasti punya atribut. Atributnya dilambangkan dengan bentuk oval ini. Nah, antara entity dengan entity seperti yang terlihat antara item dan company pasti memiliki relasi. Relasi itu digambarkan dengan bentuk belah ketupat. Nah, pertama kita akan jelaskan dulu entity company. Jadi entity company ini memiliki 5 atribut. Yang pertama itu nama company, namanya, alamatnya, email, nomor HP, dan ID company. Nah, ini atribut-atribut ini secara real memang ada, seperti nama, pasti kan ada, alamat, tentu juga email dan nomor HP sebagai kontak, dan ID company ini secara langsungnya mungkin tidak ada, tapi diperlukan sebagai kan ada namanya foreign key dan juga primary key dari entitas tersebut. Selanjutnya ada entity item. Nah, entity item ini sebelum kita bahas, dia memiliki hubungan dengan company, yaitu produce. Jadi suatu company pasti memiliki suatu barang yang hubungannya kan diproduksi. Jadi suatu company memproduksi barang, dan itu disebut dengan item. Nah, item sendiri sebagaimana layaknya sebuah barang belanjaan pasti punya namanya, terus berapa jumlah yang diproduksi, ukuran, dan juga harga. Nah, selain itu juga kita akan buat dia memiliki atribut yang bernama ID item. Nah, ini tadi kaitannya dengan foreign key dan juga primary key-nya. Dan itu akan terlihat nanti di database. Selanjutnya ada juga kita bahas dulu customer. Nah, customer ini punya hubungan dengan item, yaitu yang pasti customer adalah membuat pesanan item. Jadi sederhananya customer membeli sesuatu yang itu akan berhubungan dengan orders, dihubungkan dengan relasi orders. Nah, customer ini juga punya atribut. Yang pertama namanya, alamat, email, dan ID customer. Nah, kalau semua keempat ini pasti ada dimiliki customer di belanja online, karena yang pertama dia pasti perlu nama untuk verifikasi, alamat untuk shipping, email untuk verifikasi, dan juga ID customer itu pasti perlu untuk di akun si pembelinya. Selanjutnya ada credit card. Nah, ini pembayaran metode yang sudah modern, punya credit card, yaitu punya hubungan dengan customer yang dihubungkan dengan relasi hash. Jadi setiap customer punya kartu kredit, dan di kartu kredit sendiri punya beberapa atribut. Yang pertama adalah nama kredit cardnya, ID customer, yaitu bisa disebut dengan foreign key, kan di sini ada dua nih, di entitas customer dan di entitas credit card punya ID customer, dan di dua tempat, sederhananya di dua tempat dan menghubungkan keduanya, jadi disebut dengan foreign key. Terus juga jenis card, sebagai yang kita tahu kan nggak cuma satu bank aja yang menerbitkan kartu kredit, jadi kita pasti perlu membedakan beberapa jenisnya. Lanjutnya ada juga tipe kartu kreditnya. Lanjut kita membahas shipping. Nah, shipping ini kaitannya dengan customer dan juga barang yang dibeli. Jadi customer setelah membeli dia bakal melakukan shipping atau pengantaran barang. Dan atributnya cukup banyak dan sangat penting, yaitu yang pertama adalah jenis barangnya yang akan diangkut, karena tidak mungkin kita sembarangan saja mengangkut barang, baik ataupun, karena pasti ada standar operasional tertentunya, seperti kalau dia makanan harus diapakan, kalau dia barang pecah belah diapakan, itu pasti kaitannya dengan teknis. Selanjutnya ada alamat. Alamat ini digunakan untuk kemana tujuan dari barang itu akan dikirim. Selanjutnya ada nama pengirim dan nama penerima, yang pasti untuk proses verifikasi. Dan selanjutnya juga ada ID shipping. Jadi kita bisa melacak di mana barang kita, seperti
sederhananya nomor resi seperti itu. Lanjut, kita mau membahas tentang e-commerce-nya. Ada entity e-commerce. Nah, entity e-commerce ini sangat penting karena dia adalah kita sebutkan pemain utama dalam penjualan internet. Jadi hubungannya dengan shipping dia adalah forward order. Jadi dari e-commerce melakukan verifikasi barang, pengiriman, dan diteruskan ke jasa pengiriman, itu jasa antar. E-commerce sendiri punya beberapa atribut. Yang pertama itu alamat, yang kedua ID e-commerce, dan 3 nama. Nah, ini atribut ini tentunya tidak selengkap yang nyata, tapi ini adalah atribut yang harus dimiliki. Pertama, ID e-commerce. Sebagaimana kita tahu, zaman sekarang ini nggak cuma ada satu e-commerce yang berdiri, tapi bisa ada banyak, bahkan ada e-commerce yang menspesialisasikan dirinya menjual barang tertentu, seperti hanya menjual make up atau hanya menjual barang-barang elektronik saja. Yaitu kita butuh ID e-commerce untuk mengetahui e-commerce mana yang mengirim barang, karena kaitannya akan melakukan shipping. Selanjutnya juga ada alamat dan nama ini sebagai atribut untuk verifikasi dan juga pengenal. Selanjutnya kita bahas bahas entitas yang paling banyak atributnya, yaitu order atau pesanan. Nah, di sini kaitannya dengan entity e-commerce adalah dihubungkan dengan melalui relasi proses. Dan di order sendiri hubungannya adalah memiliki beberapa atribut. Jumlahnya adalah ada 8 atribut. Yang pertama itu alamat customer. Sebagaimana kita tahu, kalau kita punya order, kita membuat suatu pesanan, kita pasti harus tahu kemana order itu dibuat, supaya nanti kaitannya dengan e-commerce dan bisa diteruskan ke shipping. Selanjutnya kita ada ID e-commerce. Nah, ini kaitannya dari fungsi tadi, dari relasi tadi, proses. Nah, jadi e-commerce memproses order. Tentu kita harus tahu e-commerce mana yang buat, karena bisa saja ada perbedaan kebijakan di antara e-commerce yang berbeda. Selanjutnya jumlah order, dan ini pasti untuk digunakan di proses pengiriman, tanggal ordernya, ID order, ID item adalah suatu penunjuk di mana terjadinya order tersebut. Bisa juga memuat tanggal atau bahkan memuat barang apa yang diorder. Dan itu sangat penting. Nah, terakhir ada 2 ini di atas, ID customer dan ID dan nama customer. Nah, kaitannya adalah di sini. Ini ada entitas customer, entitas item, dan hubungannya ke entitas order. Karena customer membuat order, memesan barang, dan barang itu adalah isi dari order, maka kaitannya perlu yang namanya ID customer dan nama customer. Karena kita tidak mungkin meneruskannya ke shipping kalau kita tidak tahu siapa pengirim dan siapa nama pengirimnya. Nah, terakhir kita juga ada shopping cart. Shopping cart ini sebagai pelengkapnya saja, karena banyak toko online sekarang menyediakan shopping cart untuk membuat pelanggannya atau penggunanya bisa memesan terlebih dahulu, memilih terlebih dahulu, kemudian baru menentukannya dari shopping cart ini. Dan di sini kita pasti kalau punya shopping cart, kita harus punya total harganya supaya usernya itu tahu atau pembelanja tahu berapa harga yang harus dia bayar. ID shopping cart, selanjutnya ada ID order, karena setiap pesanan item yang kan ini relasinya contains, jadi shopping cart memiliki item. Nah, jadi itemnya kita harus tahu order dari item yang dimasukkan ke dalam shopping cart berasal dari order mana, seperti itu. Dan juga ada total item dan ID itemnya sebagai konfirmasi bahwa item tersebut memang akan dibeli atau berada di dalam shopping cart. Nah, itu contohnya sederhana dari internet sales model. Dan lanjut kita membahas sedikit tentang codingannya. Nah, di sini saya sudah membuat contoh codingan sederhana SQL untuk membuat dari ERD kita, untuk merealisasikan ERD yang telah kita buat. Jadi pertama kita buat dulu database-nya. Di sini namanya bebas. Saya namakan di sini online shopping. Nah, terus kita lanjut membuat table. Table ini sebenarnya sederhananya kita bisa aja sebut dengan membuat entitas tadi yang dalam persegi panjang. Nah, dalam table ini di sini sebut aja ini argumennya adalah merupakan atribut dari
entitas tersebut. Nah, ini kita penjelasannya adalah secara sederhana, ini adalah nama company kan merupakan atributnya. Terus ada varchar dan dalam kurung 100 ini adalah tipe datanya. Jadi alasan sederhananya nama company adalah terdiri dari char atau karakter sepanjang 100. Jadi maksimal sebuah company punya nama sepanjang 100 kata, 100 karakter. Nah, seperti juga yang lain, kenapa varchar? Karena ya nama pasti mengandung huruf, gitu sederhananya. Selanjutnya ini juga contoh selanjutnya ada table item. Di sini ada penggunaan tipe data integer. Nah, di sini jumlah item itu bentuk integer karena dia akan ditambahkan. Jadi kalau operasi integer bisa ditambah, misalnya 1 tambah 1 2. Tapi kalau dia char juga bisa mengandung angka. Tapi kalau ditambah dia 1 tambah 1 harusnya 11. Jadi nggak logis. Dan begitu seterusnya. Ya, sampai akhir. Dan ini contoh saja untuk tudingan SQL-nya. Nah, kalau dari saya selaku perwakilan kelompok 2 mencukupkan sekian. Terima kasih telah mendengarkan dan semoga bermanfaat.